Guys, ini dia udah jadi ya. Ini ada 10 potong. Ini sebenarnya saya taruh di sini hanya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Chandra Family. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Nah, kali ini kita akan membuat ikan sarden handmade. Di sini kita menggunakan bahan utamanya yaitu ikan makarel atau ikan gembolo sebanyak 1 kg. Sudah dicuci bersih ya. Kemudian di sini ada bumbu halus ketumbar 1 sendok makan dan juga garam. Di sini ada 12 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, dan di sini juga ada cabai merah. Ini untuk mempercantik warna sausnya nanti ya, yang saus dari tomat kita buat. Nah, ini tidak perlu banyak-banyak, sekitar 9-8 cabai merah. Dan di sini ada tomat sekitar 9 butir ya. Tadi saya menggunakan tomat 9 butir karena tomatnya itu ukurannya sedang-sedang. Dan kalau kita membuat setengah kilo, ini takarannya 4-5 tomat. Kalau membuat sekilo itu takarannya 8-9 tomat. Begitu juga bawangnya, kalau setengah kilo kita menggunakan hanya sekitar 6-7 bawang merah dan 3-4 bawang putih. Kemudian di sini ada saus saori ya. Saori ini tambahannya aja untuk pelengkap supaya rasanya itu hampir sama dengan sadar makarel, itu sebanyak 2 sendok makan. Ini penting ya, harus digunakan 2 sendok makan saja. Dan di sini ada saus sambal. Kebetulan saus sambal saya habis dan saya ada saus sachet dari KFC ya, sisa. Dan ini masih belum expired. Dan ini kita gunakan 1 sachet aja untuk 1 kilo ikan gembolo atau 1 sendok makan kalau kita punya saus botolan. Nah, selanjutnya bahan-bahan ini akan kita haluskan. Nah, sebelumnya kita menghaluskan, kita marinate dulu ya ikannya dengan menggunakan asam sebanyak 3 potong asam aja. Ini nggak usah terlalu banyak-banyak ya asamnya. Kita fungsinya hanya untuk menghilangkan amisnya ikan. Kemudian kita marinate, tidak perlu menggunakan garam karena nanti setelah ini kita akan bilas lagi seperti itu. Jadi kita ini hanya membuat dasar kuahnya sarden aja. Untuk mengenakan nanti kita akan membuat bumbunya lagi ketika akan mengkonsumsinya. Nah, ini penting sekali ya, kita marinate. Kemudian ini ada tomat yang sudah saya potong-potong, ada cabai dan bawang. Ini akan kita blender, kita haluskan. Tapi kita haluskannya itu bawang, cabai, dan tomat dicampur supaya rasanya juga langsung tercampur. Lakukan terus sampai habis ya, sampai semua bahan yang harus dihaluskan ini sampai halus semua. Dan ini dia hasilnya, 1 piring Tupperware ya, saus tomat, cabai, dan bawang yang sudah dihaluskan. Dan kemudian langkah selanjutnya kita akan menumis bumbu tersebut. Nah, di sini kita menggunakan langsung ya panci presto. Dan di sini kita akan memberikannya minyak makan. Ya, kita akan memberikan minyak makan untuk menumis. Itu sedikit saja, tidak perlu terlalu banyak. Ya, seperti itu. Dan karena kita menggunakan panci presto ini sangat tebal, jadi kita harus menunggu dulu sampai minyaknya itu benar-benar panas. Setelah panas, nanti baru kita masukkan bumbu halus yang ada di piring tersebut. Ini sebentar lagi panas ya. Dan kita masukkan. Nah, kalau udah panas dia langsung seperti itu ya, seperti mengeluarkan asap-asap seperti yang digambar. Kita aduk-aduk sampai nanti mendidih. Kemudian kita masukkan bumbu halus lainnya seperti ketumbar dan garam. Nah, di sini perbedaannya saus yang saya gunakan itu menggunakan ala-ala sarden mili makarel, tidak menggunakan daun jeruk ya. Jadi kalau kita membuat sarden dengan menggunakan daun jeruk, itu rasanya menurut saya hampir mirip dengan rasa sarden makarelnya yang brand dari ABC gitu. Jadi ini kita buat ala-ala sarden makarel yang brandnya, yang mereknya itu Mili. Jadi ini memang rasanya tuh mirip banget ya menurut saya. Nah, ini sudah mendidih. Dan sebentar lagi kita akan masukkan bumbu halus. Jangan lupa diaduk terus ya, kalau nggak nanti bawahnya itu mengendap.
Nah, ini dia bumbunya, ada ketumbar dan garam. Kita masukkan dulu garamnya 1 sendok makan dan ketumbarnya sekitar 2 sendok makan. Setelah itu kita aduk-aduk lagi. Kita masukkan saus sambalnya. Ini kebetulan saya habis saus yang di botol, jadi saya menggunakan saus saset. Kebetulan ada sisa dari saus kelebihan KFC. Dan ini kalau kita menggunakan saus botol itu sebanyak 1 sampai 2 sendok makan saja. Dan ini kita masukkan saus souri ya, sebanyak 2 sendok makan kurang lebihnya. Dan sebentar lagi ikannya juga akan kita masukkan. Tapi sebelum masukkan ikan, kita koreksi rasa dulu. Kalau terlalu hambar, kita boleh tambahkan garam. Tapi kalau sudah terasa sedikit garamnya, tidak perlu menambahkan garam lagi seperti ini. Jadi kita langsung saja ya masukkan ikannya. Nah, untuk ikan, untuk membuat sarden itu tidak perlu dimasukkan kepalanya ya, karena itu akan membuat kuahnya itu keruh dan mata ikan itu sulit untuk hancur. Jadi kurang bagus gitu tampilannya nanti. Jadi lebih baik kepala ikannya itu dibuang saja seperti itu ya. Dan kita masukkan. Setelah dimasukkan, kita akan tambahkan sedikit air ya sampai penuh. Karena nanti kalau kita langsung tutup tanpa tambahkan air, itu saus tomatnya akan gosong. Nah, ini kita tambahkan lagi ya, ini masih kurang. Karena takut nanti kita akan menutupnya selama 1 jam. Takutnya nanti bawahnya kering dan gosong. Nah, ini baru saya tambahkan air lagi ya, dan siap-siap untuk kita tutup. Dan sebelum ditutup kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya bercampur saus yang di bawahnya dengan air. Dan ini siap untuk kita tutup ya. Sebelumnya kita cek dulu tutupnya apakah berputar dengan baik. Kemudian kita tutupkan. Dan setelah tutup, kita akan biarkan dia selama 1 jam. Oh, mohon maaf sekali, ternyata saya lupa untuk memasang karet penutupnya karena kemarin habis digunakan dan saya cuci. Dan ini kita tutup ya. Jadi presto ini tidak boleh ya dibuka dalam keadaan panas, dan kita harus biarkan dulu sampai dia dingin baru boleh kita buka, karena ini berbahaya sekali, bisa meledak ya, atau bisa membuat presto kita tuh rusak. Dan kita akan presto ikan sarden ini selama 1 jam. Dan ini tadi pukul 12.25 dan kita akan membukanya itu pukul 13.25 menit. Nah, ini udah 1 jam ya guys. Kita buka. Apakah sudah matang, empuk dalamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wangi sekali. Dan ini enak banget wanginya guys. Mirip banget ya dengan sarden yang brand dari Malaysia itu, sarden Mili. Nah, ini kita cek dulu bawahnya apakah dia ada yang gosong, karena airnya ini sudah tinggal 1/4 ya. Dan ini kita cek. Dan ini kita aduknya pelan-pelan ya guys, karena sudah empuk. Kemudian kita akan tes rasa dan durinya. Nah, ini saya mau tes durinya ya. Kita tekan. Dan kalau dia penyet berarti sudah empuk. Dan ini sudah penyet ya. Ternyata sudah empuk, alhamdulillah. Dan kita tes rasa. Yummy. Enak banget guys. Jadi tinggal kita tambahkan aja ya bumbu tambahannya ketika nanti masak. Bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Boleh digoreng dulu ataupun langsung masuk. Yuk, selamat mencoba. Bahannya sederhana dan ini juga bisa ya dijadikan bisnis.
lumayan loh keuntungannya, bisa untuk tambah-tambahan. Selamat mencoba. Jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Dan ini dia setelah saya taruh di piring ya. Sebenarnya ini hanya untuk thumbnail foto video ini, dan ini saya akan simpan di mika seperti yang saya tuju tadi, yang di sendoknya itu. Dan ini ada 10 potong ya, saya potongnya besar-besar. Sebenarnya ini bisa dipotong 3 potong, jadi kalau untuk bisnis ini bagusnya untuk 3 potong. Nah ini dia, saya letakkan di mika ini dan di food container ini ya maksudnya. Dan ini bisa tahan sekitar seminggu tanpa pengawet, tanpa penyedap. Dan ini bagus banget ya buat kita yang pengen buru-buru masak tapi udah ready aja sambalnya. Nah ini dia, kita masukkan kulkas itu, tunggu sudah dingin ya. Kalau di suhu ruangan itu tahan untuk 1 hari, tapi kalau kita masukkan di freezer ini bisa tahan sampai 1 minggu. Selamat mencoba. Jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.